Diceritakan episode sebelumnya, nampak Sanci menangis agar supaya si percaya kepada dirinya. Namun Sip masih tetap saja menceritakan tentang semua hal tentang kebohongan-kebohongan Sanci kepada Ibu Ira. Tiba-tiba datang teman Sanci dan Sanci pun kaget melihat temannya itu datang. Teman Sanci berkata kepada Sanci, dia minta maaf kalau dia udah tidak tahan lagi menyimpan kebohongan-kebohongan ini. Dan dia juga berkata kepada keluarga Sanci, kalau selama ini Sanci berbohong tentang masalah ini. Nenek Kailani mendengar semua itu. Nampak Sanci sangat marah sama temannya itu. Anandin pun tercengang mendengarkan perkataan-perkataan temannya Sanci. Si pun berkata kepada keluarganya kalau semua itu benar, kalau Sanci telah membohongi kita semua. Lalu temannya berbicara lagi kalau Sanci sengaja menjebak Jasdi supaya dia bisa memisahkan Jagdis dan Gangga. Keluarga Tuan Bairo mendengar semua itu. Teman Sanci pun berkata, kalau Sanci berpura-pura melakukan uji coba bunuh diri. Sanci pun terdiam. Nampak Nenek Kailani terdiam mendengarkan perkataan-perkataan teman Sanci. Begitu pula dengan Tuan Bairo, Sip hanya bisa terdiam mendengar kelicikan dan kebohongan Sanci tersebut. Gangga beserta Nenek Kailani dan Ibu Sumitra sangat geram mendengar semua itu. Lalu Sanci pun bersikeras kalau dia tidak berbohong sambil menangis meminta pembelaan dari Ibu Ira. Ibu Ira beserta keluarga semua sangat marah atas kelakuan Sanci tersebut. Sanci pun berusaha meyakinkan keluarga. Namun Sip sangat marah, begitu pula dengan keluarga lainnya. Nampak Sanci sambil memohon kepada Ibu Ira agar dia percaya kepadanya. Namun Ibu Ira hanya terdiam sambil menangis. Sanci terus saja memohon ke sana kemari agar semua keluarganya percaya lagi atas kebohongan-kebohongan itu. Anandi nampak marah, sok, namun Sanci kekeh kalau dia tidak berbohong. Nenek Kailani beserta Gangga hanya memperhatikan dari jauh. Sanci pun terus saja menangis. Tiba-tiba terdengar suara Gangga. Nampak Sanci menengok ke arah suara tersebut. Ayah Sanci sangat murka dengan kelakuan anaknya. Gangga berbicara dari jauh sambil menuju ke arah mereka. Lalu keluarga Tuan Byron berjalan menuju ke arah Sanci. Anandi pun menatap ke arah Gangga dan Nenek Kailani. Gangga sangat marah sekali karena Sanci tega melakukan itu. Gangga pun berkata, kalau Sanci adalah pecundang, pembohong, penipu. Nampak Sanci sangat marah mendengarkan itu. Dan Gangga pun berkata kalau dia punya bukti semua kelakuan Sanci. Sanci terdiam dengan muka kesal. Nampak Gangga terus saja berbicara. Sanci berusaha membantah semua tuduhan Gangga. Gangga menatap tajam terhadap Sanci. Sanci berkata kalau Gangga lah yang berbohong dan Sanci pun mau menampar Gangga. Namun Gangga tidak tahan. Ibu Ira sangat kaget melihat semua itu. Begitu pula dengan kakek dan Gangga pun berbicara kalau dia akan menunjukkan bukti itu. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Nenek Kailani terdiam, begitu pula dengan Sanci.
Gangga memutar rekaman tersebut. Sanci pun kaget mendengar rekaman pembicaraan mereka berdua. Seluruh keluarga mendengarkan perkataan Sanci dan Gaga dalam rekaman itu. Sip bersama kakek juga Bibi Minu sangat mendengar perkataan Sanci di rekaman HP tersebut. Begitu pula dengan Nenek Kailani. Seluruh keluarga terdiam mendengar rekaman itu. Ibu Ira sangat sedih. Begitu pula dengan Anandi. Sanci hanya bisa terdiam tertunduk setelah bukti rekaman tersebut diputar. Anandi dan Sip tidak bisa berkata-kata setelah mendengar isi rekaman tersebut. Ibu Ira sangat kecewa atas perbuatan anaknya. Keluarga semua kecewa terhadap Sanci. Begitu pula dengan Sip. Sanci pun menangis kepada ibunya agar memaafkan semua itu. Anandi beserta Gangga hanya terdiam dengan geram melihat tingkah laku Sanci. Nampak Nenek Kailani sangat murka terhadap Sanci dan Ibu Ira. Menunjuk Ibu Ira. Ibu Ira hanya tertunduk, begitu pula dan dengan Sip. Nenek Kailani berkata kalau Ibu Ira sudah menyakiti putrinya Anandi. Dan Ibu Ira juga dengan angkuh dulu berkata akan membalas dendam terhadap Anandi. Ibu Ira hanya bisa tertunduk, begitu pula dengan Sanci. Nenek Kailani sangat murka, begitu pula dengan Ibu Sumitra. Sanci hanya bisa menangis ketika Ibu Sumitra berkata-kata kasar terhadap dirinya. Ibu Ira hanya bisa terdiam mendengar perkataan-perkataan Ibu Sumitra. Sanci tertunduk sambil menangis. Keluarga Sanci sangat malu dengan semua itu. Nampak Ibu Sumitra pergi berlalu meninggalkan mereka semua. Sekian.